Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom. Berjumpa lagi dalam mata kuliah promosi kesehatan. Hari ini kita akan belajar tentang metode dan teknik penyuluhan kesehatan. Seperti biasa, setelah presentasi materi ini, Bapak akan memberikan kuis. Oleh sebab itu, silahkan disimak baik-baik materinya ya. Baik, kita flashback kembali bahwa tujuan dari promosi kesehatan adalah terutama penyuluhan yang kita berikan, yaitu dapat menyampaikan pesan kesehatan, baik itu kepada individu, kelompok, dan masyarakat, agar terjadi perubahan perilaku ke arah yang sehat. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan yang namanya metode atau teknik dalam memberikan penyuluhan. Oke, kita masuk pada metode dan teknik penyuluhan kesehatan. Nah, metode dan teknik penyuluhan kesehatan yang akan kita berikan itu harus berbeda, yang disesuaikan dengan jumlah masa atau sasaran yang akan kita tuju. Di antaranya adalah yang pertama sasaran massa, kedua sasaran kelompok, yang ketiga sasaran individu. Nah, dari ketiga ini metodenya yang kita terapkan harus berbeda-beda ya, agar penyuluhan kesehatan yang kita berikan efektif ya. Kita masuk pada metode penyuluhan yang pertama, yaitu pada individu. Dalam promosi kesehatan, metode yang bersifat individual digunakan untuk membina perilaku yang baru ya, atau informasi yang baru pada sasaran. Atau juga bisa dilakukan untuk membina pada seseorang yang mulai tertarik kepada suatu perubahan perilaku atau inovasi-inovasi di bidang kesehatan. Seperti contoh ya, kita akan memberikan penyuluhan kepada ibu hamil tentang pemberian imunisasi TT atau tetanus toksoid, yaitu untuk mencegah terjadinya tetanus pada ibu hamil, karena berisiko tinggi ya ibu hamil untuk mengalami atau mendapatkan penyakit tetanus, apalagi pada saat proses persalinan ya. Nah, untuk metode penyuluhan individu ini ya, tidak hanya serta-merta kita memberikan informasi kesehatan pada ibunya itu saja, tetapi yang dimaksud metode individual ini juga diberikan pada keluarganya atau kepada suaminya yang mendukung atau mensupport terhadap kegiatan-kegiatan penyuluhan kesehatan. Nah, kenapa metode penyuluhan ini ditujukan kepada individu, ya, dibedakan dengan kelompok ataupun massa? Karena pada dasarnya, ya, digunakannya pendekatan individual ini karena setiap orang mempunyai masalah atau alasan yang berbeda-beda, ya, sehubungan dengan penerimaan atau perilaku baru. Masing-masing individu itu juga berbeda-beda. Ada yang cepat untuk menangkap atau sadar terhadap informasi kesehatan yang diberikan, ada juga lambat atau berpikir negatif terhadap informasi yang didapatkannya. Itulah perlunya kita memberikan metode penyuluhan secara individu ya. Jadi sekali lagi Bapak tekankan, Bapak ingatkan bahwa penyuluhan kesehatan itu bukan hanya diberikan langsung kepada orang banyak, tetapi ada metode yang secara spesifik yang disesuaikan dengan jumlah sasaran. Termasuk perawat ke satu pasien itu juga metode penyuluhan pada individu ya. Termasuk juga kegiatan penyuluhan. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Agar petugas kesehatan mengetahui dengan tepat ya, bagaimana cara membantu klien agar informasi yang kita berikan ya, penyuluhan kesehatan yang kita berikan itu betul-betul tepat, betul-betul bisa dimengerti, dipahami, maka perlu menggunakan metode pendekatan secara individual itu. Bagaimana? Yaitu seperti yang pertama, bimbingan dan penyuluhan atau guidance and counseling. Yang kedua, metode individual yang kedua adalah interview atau wawancara. Oke, kita bahas metode individu yang pertama, yaitu bimbingan dan penyuluhan atau disebut dengan guidance and counseling. Dengan cara ini, kontak antara klien dan petugas kesehatan itu akan terjadi lebih intensif
ya, lebih teratur. Sehingga setiap masalah yang dihadapi oleh klien, ya, dapat digali dan dibantu bagaimana cara penyelesaian kesehatan atau masalah kesehatan yang dimiliki oleh klien kita. Nah, akhirnya karena secara intensif penyuluhan itu diberikan melalui bimbingan, klien akan dengan sukarela, berdasarkan dengan kesadarannya dan penuh pengertian, akan menerima perilaku tersebut atau penyuluhan yang kita berikan. Itulah sebabnya pentingnya penyuluhan individu dilakukan secara bimbingan atau guidance and counseling, ya. Nah, ini sebuah ilustrasi contoh gambar di mana perawat melakukan guidance atau counseling kepada pasiennya, ya. Kemudian kita masuk ke slide berikutnya, yaitu metode penyuluhan individu. Yang kedua adalah interview atau wawancara. Cara ini sebenarnya merupakan bagian dari bimbingan dan penyuluhan seperti metode yang pertama tadi. Nah, di mana bedanya adalah untuk interview dan wawancara, perawat dan klien, ya, itu melakukan tanya jawab secara langsung kepada pasiennya, ya, agar perawat mendapat informasi apakah klien sudah memiliki kesadaran atau pengertian kuat terhadap informasi yang sudah kita berikan atau penyuluhan yang kita berikan. Nah, jika belum, maka perlu dilakukan penyuluhan yang lebih dalam lagi. Pokoknya bagaimana pasien yang kita rawat bisa sampai mengerti, paham tentang informasi yang kita berikan. Bahkan kita ajak atau kita pengaruhi agar pasien mau merubah perilakunya dari yang kurang sehat menjadi yang lebih sehat, ya. Oke, kita masuk metode jumlah sasaran yang kedua, yaitu metode pada kelompok. Nah, di metode pada kelompok ini harus mengingat besarnya kelompok sasaran. Nah, di mana kelompok sasaran ini dibedakan lagi menjadi dua, yaitu kelompok besar dan kelompok kecil. Nah, kelompok besar, yang dimaksud kelompok besar adalah lebih dari 15 orang. Sedangkan kelompok kecil kurang dari 15 orang. Kita masuk pertama, yaitu kelompok besar. Ingat, yang dimaksud kelompok besar di sini adalah apabila pesertanya atau peserta penyuluhan itu lebih dari 15 orang. Nah, metode yang baik untuk kelompok besar ini antara lain, yang pertama yaitu ceramah, yang kedua adalah seminar. Seperti apa sih itu ceramah dan seminar? Kita lihat di slide. Yang pertama, metode kelompok besar yaitu metode ceramah. Ceramah merupakan metode dengan menyampaikan informasi atau penyuluhan kesehatan yang kita berikan melalui secara lisan, ya. Metode ini dipergunakan jika berada dalam kondisi seperti waktu penyampaian informasi itu terbatas, ya. Metode ini baik untuk sasaran yang mempunyai pendidikan tinggi maupun pendidikan yang rendah. Pembicara itu menggunakan gambar dalam kata-kata saat penyuluhan untuk membantu menyampaikan pesan atau informasi kesehatan yang kita berikan atau yang disampaikan, ya, agar sasaran saat mendengar penyuluhan yang kita berikan juga tidak monoton, tidak membuat sasaran jenuh, ya. Kalau sasaran itu merasa jenuh, maka informasi yang kita berikan pasti akan sulit masuk kepada sasaran atau masyarakat yang kita berikan informasi atau penyuluhan kesehatan itu. Nah, hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam menggunakan metode ceramah, yang pertama adalah persiapan. Ceramah akan berhasil apabila penceramah atau penyuluh menguasai materi yang akan diceramahkan. Untuk itu, penceramah harus mempersiapkan diri dengan yang pertama, mempelajari materi dengan sistematika yang baik. Tahu sistematika? Sistematika artinya secara berurutan, ya, yang baik.
Lebih baik lagi kalau disusun dalam bentuk diagram atau skema, ya. Kalau slide yang kita berikan ya atau yang kita paparkan itu hanya tulisan saja, jadi nanti sasarannya akan jenuh ya melihat materi slide yang kita paparkan. Nah, yang kedua, mempersiapkan alat-alat bantu, misalnya makalah singkat, ya, slide, transparan, sound system, dan sebagainya. Kita lihat ilustrasi berikut ini. Nah, seperti di slide yang Bapak tampilkan ini, contoh ya, saat memberikan materi kepada sasaran seperti diagram pi, ya, diagram batang, grafik. Nah, tinggal penceramah yang menjelaskan tentang diagram ini. Kalau tulisan saja, tentu sasaran akan jenuh, mengantuk ya saat kita berikan penyuluhan. Nah, kemudian ini jenis-jenis media proyeksi ya atau transparan ya. Dulu ini zaman dulu pakai OHP atau kita sebut transparan. Sekarang kita menggunakan proyektor di mana saat penceramah melakukan penyuluhan, tentunya dia akan melihat slide yang lebih besar. Ini akan membantu untuk efektivitas penyuluhan yang kita berikan. Nah, ini juga penting sound system, speaker ya. Apalagi ini kelompok besar lebih dari 15 orang. Apalagi kalau kita memang notabene-nya suara kita kecil, kemudian tidak menggunakan speaker, jadi nanti sasaran tidak mendengar jelas apa informasi yang kita berikan. Jadi penting ya untuk sound system kalau pada kelompok yang besar. Nah, kemudian yang kedua, untuk metode ceramah agar bisa efektif, kita perlu juga melihat atau memperhatikan waktu dan tempat. Nah, waktu dan tempat sangat mempengaruhi efektivitas penyuluhan kesehatan yang kita berikan. Seperti contoh ya, tempat tertutup, panas, pengap, ya, menyebabkan sasaran tidak konsentrasi mendengar informasi yang kita berikan. Kemudian juga waktu yang lama, ya, seperti contoh dari pagi sampai dengan sore, menyebabkan masyarakat tentunya akan jenuh mendengar penyuluhan yang kita berikan. Nah, penyuluh harus menyesuaikan waktu luang dari sasaran atau masyarakat yang kita berikan penyuluhan kesehatan. Jangan sampai contoh kepada petani ya, supaya di suatu desa kita akan memberikan penyuluhan kesehatan, terus kita tidak menyesuaikan waktu mereka. Pasti petani akan lebih memilih bekerja daripada mendengar penyuluhan kita. Oleh sebab itu, kita harus perhatikan dan sesuaikan waktu luang dari sasaran atau masyarakat yang akan kita berikan penyuluhan kesehatan, agar tidak mengganggu jam kerja atau waktu sibuk mereka. Kemudian, hal yang perlu diperhatikan pada metode ceramah, yaitu pelaksanaan saat ceramah penyuluhan kesehatan. Kunci dari keberhasilan pelaksanaan ceramah adalah apabila penceramah dapat menguasai sasaran ceramah itu. Nah, untuk dapat menguasai sasaran dalam arti psikologis ya, penceramah dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sikap dan penampilan yang meyakinkan. Tidak boleh bersifat ragu-ragu dan gelisah. Nah, kalau kita ragu-ragu ya atau penampilan kita tidak meyakinkan saat memberikan penyuluhan kesehatan, yang pada akhirnya sasaran juga kayaknya informasi yang diberikan ini tidak benar, kayaknya materinya ragu-ragu ya, seperti itu. Akhirnya masyarakat sudah mulai mengambang pemikirannya. Yang kedua, suara hendaknya cukup keras dan jelas ya. Yang ketiga, pandangan harus tertuju ke seluruh peserta ceramah. Artinya, supaya bahwa kita betul-betul ingin meyakinkan si sasaran. Yang keempat, berdiri di depan, bisa juga di pertengahan, ya. Seyogianya kita tidak duduk, karena kalau duduk, sasaran juga akan kurang bersemangat. Kemudian yang kelima, menggunakan alat-alat bantu, lihat atau dengar, ya, audiovisual, semaksimal mungkin. Oke, yang kedua, untuk kelompok besar adalah metode seminar. Apa itu seminar? Seminar adalah suatu penyajian atau presentasi
dari seorang ahli atau beberapa ahli tentang suatu topik yang dianggap penting dan dianggap hangat terjadi di masyarakat. Nah, metode ini hanya cocok untuk pendidikan formal menengah ke atas. Nah, ini ilustrasi ya, contoh di mana seminar ini dibawakan oleh seorang ahli ya, dan beberapa ahli lainnya yang ada di depan ya. Nah, dikatakan seminar jika sasaran penyuluhan yang diberikan adalah orang-orang yang berpendidikan menengah ke atas ya. Oke, kita masuk kepada kelompok kecil ya. Ingat, kelompok kecil apabila peserta kegiatan itu kurang dari 15 orang. Metode-metode yang cocok untuk kelompok kecil ini antara lain diskusi kelompok, curah pendapat atau brainstorming, kemudian bola salju atau disebut dengan snowballing, kemudian kelompok kecil atau bus group, kemudian role play atau memainkan peran, dan yang terakhir yaitu permainan simulasi atau simulation game. Kita masuk metode kelompok kecil yang pertama yaitu diskusi kelompok. Nah, metode yang dilaksanakan dalam bentuk diskusi antara pemberi dan penerima informasi. Biasanya yaitu digunakan untuk mengatasi suatu masalah. Yang kedua, mendorong penerima untuk berpikir kritis dan berperan aktif mengekspresikan pendapatnya. Nah, diskusi kelompok ini dilakukan duduknya saling berhadapan agar semua dapat berpartisipasi. Biasanya bentuk duduk berhadapan yang kita buat adalah bentuk lingkaran ataupun segi empat ya. Nah, kemudian penyuluh duduk di sekitar penerima agar kesannya tidak lebih tinggi ya, supaya peserta lain itu aktif, tidak takut untuk mengeluarkan pendapat. Nah, tujuannya adalah agar terjadi diskusi yang hidup, maka pemimpin kelompok harus mengarahkan dan mengatur sedemikian rupa sehingga semua orang dapat mempunyai kesempatan untuk berbicara. Nah, inilah ciri-ciri dari diskusi kelompok ya. Kemudian selanjutnya yaitu metode kelompok kecil dengan cara teknik curah pendapat atau brainstorming. Ciri-cirinya yang pertama adalah metode ini merupakan modifikasi metode dari diskusi kelompok yang pertama tadi ya, kita bahas. Yang kedua, bedanya adalah pada permulaan pemimpin kelompok memancing dengan satu masalah ya. Kemudian yang ketiga, kemudian setiap peserta memberikan jawaban atau tanggapan curah pendapat yang ditulis di flip chart atau papan tulis. Nah, selanjutnya sebelum semua peserta mencurahkan pendapatnya, tidak boleh dikomentari oleh siapapun. Baru setelah semua anggota mengeluarkan pendapat, tiap anggota dapat mengomentari dan akhirnya terjadi diskusi. Oke, Bapak ilustrasikan seperti ini ya. Jadi, untuk curah pendapat itu hampir sama dengan diskusi kelompok. Bedanya adalah pada curah pendapat, pemimpin atau penyuluh memberikan suatu masalah kepada atau topik yang akan dibahas pada sasaran peserta curah pendapat. Nah, semua peserta wajib mengeluarkan pendapatnya secara bergantian, kemudian setiap pendapat yang disampaikan ditulis di flip chart. Ya. Nah, peserta lain tidak boleh mengomentari sampai semua peserta mendapatkan giliran untuk mencurahkan pendapat atau gagasannya. Nah, kalau sudah semua peserta mencurahkan pendapatnya, baru bisa dikomentari oleh peserta lainnya. Inilah yang disebut dengan curah pendapat. Nah, kemudian pada metode bola salju atau snowballing. Metode di mana kesepakatan akan didapat dari pemecahan dari kelompok yang lebih kecil, kemudian bergabung dengan kelompok yang lebih besar. Kelompok dibagi dalam pasangan-pasangan, satu pasang 2 orang, dan kemudian dilontarkan suatu pertanyaan atau masalah.
Nah, setelah lebih kurang 5 menit, maka tiap dua pasang bergabung menjadi satu untuk membentuk kelompok yang baru. Ya. Nah, mereka tetap mendiskusikan masalah tersebut dan mencari kesimpulannya. Kemudian, setiap kelompok dua pasang yang sudah beranggotakan 4 orang tadi bergabung lagi dengan pasangan lainnya untuk kelompok lebih besar. Oke, Bapak ilustrasikan metode bola salju seperti ini ya. Nah, ada kelompok besar terdiri dari 8 orang. Contoh ini ya, contoh. Nah, dari 8 ini dibentuk kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari satu pasang, 2 orang, ya. Ini pasangan-pasangan. Nah, dari 2 orang ini, ya, 2 orang ini membahas suatu masalah. Dan dari 2 pasang ini membentuk satu kelompok baru, ya, dengan membahas topik yang sama tadi. Nah, setelah membahas topik yang sama, ya, yang dari 2 pasangan menjadi satu grup. Nah, kemudian mereka ini bergabung lagi kembali menjadi kelompok besar untuk membahas topik atau masalah tentang kesehatan yang sudah diberikan awal tadi. Inilah yang disebut dengan metode bola salju atau snowballing, ya. Kemudian metode penyuluhan kelompok kecil yang disebut dengan bus group, yaitu kelompok-kelompok kecil ya. Seperti apa sih? Yang pertama, kelompok langsung dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Yang kedua, kemudian diberi suatu permasalahan yang sama atau tidak sama dengan kelompok lain. Nah, masing-masing kelompok mendiskusikan masalah tersebut. Selanjutnya, hasil dari tiap kelompok didiskusikan kembali dan dicari kesimpulannya. Ini hampir sama dengan diskusi kelompok, tapi bedanya yaitu untuk kelompok-kelompok kecil, ya, biasanya membahas masalah-masalah yang banyak, 2 atau 3 sampai 4 masalah. Makanya dibentuk kelompok-kelompok kecil yang tujuannya, seumpamanya kelompok A membahas tentang imunisasi, kelompok B membahas tentang KB. Nah, kemudian masing-masing kelompok ini akan memberikan presentasi hasil diskusi mereka, supaya kelompok B bisa mendapatkan informasi dari kelompok A, kemudian kelompok A juga mendapatkan informasi dari kelompok B. Ini yang disebut dengan metode kelompok-kelompok kecil. Nah, kelompok kecil ini dilakukan biasanya terjadi di masyarakat, masalahnya banyak, tetapi waktunya tidak cukup untuk mendiskusikan. Makanya dibuatlah kelompok-kelompok kecil. Kemudian role play atau memainkan peran. Dalam metode ini, beberapa anggota kelompok ditunjuk sebagai pemegang peran tertentu untuk memainkan peranan. Misalnya ada yang menjadi dokter puskesmas, ada yang menjadi perawat atau bidan, ahli gizi, dan sebagainya. Sedangkan anggota yang lain sebagai pasien atau anggota masyarakat. Nah, mereka memperagakan misalnya bagaimana interaksi atau berkomunikasi sehari-hari dalam melaksanakan tugas. Ya, seperti ini contohnya ya, ilustrasi role play. Nah, kemudian metode kelompok kecil selanjutnya yaitu permainan simulasi atau simulation game. Nah, metode ini merupakan gabungan antara role play dengan diskusi kelompok. Pesan-pesan kesehatan disajikan dalam beberapa bentuk permainan seperti permainan monopoli. Nah, cara memainkannya persis seperti bermain monopoli dengan menggunakan dadu, gaco atau petunjuk arah, ya, selain berberan atau papan main. Beberapa orang menjadi pemain dan sebagian lagi berperan sebagai narasumber, ya. Jadi intinya permainan simulasi ini seperti permainan monopoli, di mana tekniknya adalah gabungan dari role play dan juga diskusi kelompok, ya. Tapi permainan simulasi ini jarang dilakukan karena agak rumit, ya, dan juga agak lama. Jadi kalau sasarannya ini terutama orang dewasa dan lansia, biasanya
tidak begitu signifikan mempengaruhi masyarakat ya. Mungkin kalau pada anak-anak dan remaja ini bagus dilakukan karena ada permainan ya. Nah, ini contohnya ya, untuk permainan simulasi. Ada yang bermain peran, ada yang narasumber mengarahkan. Ya, kamu melakukan ini, kemudian bisnis melakukan ini, tokoh melakukan ini, petani melakukan ini, perawat melakukan ini. Nah, seperti inilah yang disebut dengan permainan simulasi. Ya, kita masuk dengan metode penyuluhan pada sasaran massa. Ya, massa artinya jumlah sasarannya sangat banyak, yaitu kadang kita tidak bisa hitung ya berapa sasaran penyuluhan kesehatan yang akan kita berikan. Ya, intinya sasarannya sangat banyak. Metode pendidikan kesehatan secara massa dipakai untuk mengkomunikasikan pesan-pesan kesehatan yang ditujukan kepada masyarakat yang sifatnya massa atau publik ya, atau orang banyak. Yang kedua, dengan demikian, cara yang paling tepat adalah pendekatan massa. Ya, tadi orang banyak ini. Sasaran promosi ini bersifat umum, dalam arti tidak membedakan golongan, baik umur, jenis kelamin, pekerjaan, status sosial, ekonomi, tingkat pendidikan, dan sebagainya. Pendekatan ini biasanya digunakan untuk menggugah awareness atau kesadaran masyarakat terhadap suatu inovasi dan belum begitu diharapkan untuk sampai pada perubahan perilaku. Namun demikian, ya, bila kemudian dapat berpengaruh terhadap perubahan perilaku juga merupakan hal yang wajar. Kembali lagi dengan tujuan dari penyuluhan kesehatan, yaitu untuk merubah perilaku. Karena ini metodenya massa ya, banyak orang, kita tidak bisa mengcover semuanya. Yang terpenting kita sudah menyampaikan informasi kesehatan pada masyarakat. Dengan sendirinya ya, penerimaan dari kesadaran masyarakat masing-masing untuk mengubah perilakunya dengan cepat atau lambat. Nah, pada umumnya bentuk pendekatan atau metode massa ini tidak langsung, biasanya dengan menggunakan atau melalui media massa. Seperti contoh yang pertama yaitu ceramah umum atau public speaking. Ya, seperti saat ini COVID-19 ya, atau Safari KB, kita lihat pembahasannya. Ceramah umum atau public speaking ini pada umumnya dilakukan pada acara-acara tertentu, misalnya pada Hari Kesehatan Nasional ya, atau juga memberikan informasi tentang jumlah pasien COVID-19 terkini ya. Seperti contoh juga Menteri Kesehatan atau pejabat kesehatan lainnya berpidato di hadapan masyarakat rakyat atau menyampaikan pesan-pesan tentang kesehatan. Nah, bisa juga ya seperti Safari KB, yaitu termasuk juga pendekatan massa. Nah, yang kedua, pidato-pidato atau diskusi tentang kesehatan. Nah, kita biasanya sering lihat ya di TV-TV, ada webinar kesehatan nasional. Nah, yaitu melalui media elektronik, baik TV maupun radio. Ya. Pada hakikatnya merupakan bentuk promosi kesehatan massa. Seperti ini ya, webinar diskusi ya, tentang kesehatan. Ini adalah salah satu contoh metode massa. Yang ketiga, simulasi, yaitu dialog antara pasien dan dokter atau petugas kesehatan lainnya tentang suatu penyakit atau masalah kesehatan. Ya, disimulasikan ya, dokter dan juga pasien. Ya, biasanya kita temukan di siaran televisi Trans TV, yaitu Dr. Oz Indonesia. Itu juga termasuk metode massa dalam bentuk simulasi untuk penyuluhan kesehatan. Nah, kemudian metode massa yang keempat yaitu tulisan-tulisan di majalah atau koran, ya, baik dalam bentuk artikel maupun tanya jawab atau konsultasi tentang kesehatan adalah merupakan bentuk pendekatan promosi kesehatan massa. Kemudian yang terakhir ya, kita biasa lihat ya, billboard atau spanduk atau poster-poster besar yang dipampang di pinggir-pinggir jalan ya. Itu merupakan juga metode massa ya. Seperti contoh, polio berbahaya, ayo pergi ke posyandu. Nah, baik
Itu saja penyampaian Bapak tentang metode-metode atau teknik-teknik dalam memberikan penyuluhan kesehatan atau promosi kesehatan. Jika ada pertanyaan, ada yang tidak dimengerti, silahkan diposting di GCR kita. Ingat ya, yang bertanya, menjawab, dan menyangga itu mendapatkan poin tambahan untuk nilai mata kuliah promosi kesehatan.